من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, kata beliau rahimahullah, Tabarakal munzilu lil furqani ala nabi atiril ardani Muhammadin alaihi sallallahu ma salamin daiman yakshahu wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Fahadihi mithlul jumani ikdu dammantuha ilman huwa tafsiru bidayatan liman bihi yahiru afradtuha nadman minan nuqayati muhaddiman nidamaha fi ghayati wallaha astahdi wa asta'inu li'annahu al-hadi wa may yu'inu. Baik, ini pengantar bukunya. Pengantar buku dari penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, saya poinkan di dalamnya ada 6 pembahasan. Fiha masail. Yang pertama, bidayatu al-bada'atu bil basmalah wassana'u ala Allahi wassana'i ala Allahi wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa sahbihi. Memulai dengan basmalah, pujian kepada Allah serta salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Iya. Di dalam penulisan itu ada 3 dari adab penulisan. Yang pertama memulai dengan bismillah dulu, itulah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu diikuti dengan hamdalah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah berselawat dan bertaslim pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikutkan di dalamnya keluarga dan para sahabat beliau. Iya, jadi ini 3 hal dimulai dengannya penulisan, yaitu dari adab penulisan. Iya. Bagi siapa yang ingin menulis sebuah buku. Adab ini disebutkan atau dijalani oleh para ulama dari masa ke masa. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibn Abdul Bar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas ya tentang penyebutan basmalah. Dan sudah berulang kali kita terangkan tentang tafsir dari bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang banyak di sini adalah lil isti'anah, kemudian jar majrur itu muta'alliq terkait dengan fi'il mahdhuf mutaakhir yang disebutkan belakangan. Ya, dengan nama Allah, misalnya saya membaca, saya menulis, saya memulai. Ya. Bismillah, bismillahi al-isim itu mufrad ya, disandarkan kepada al-ismul ahsan, disandarkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu mencakup seluruh dari nama-nama. Ya, karena kaidahnya di pembahasan bahasa itu disebut juga dalam buku-buku usulul fiqh bahwa mufrad itu kalau disandarkan kepada ma'rifah maka itu akan memberikan makna umum, memberi makna umum. Jadi seakan-akan seorang itu ketika membaca bismillah dia menyebut seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini 3 nama dari Asmaul Husna. Allah artinya Al-Ma'bud, Muhabbatan wa Ta'ziman. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini 2 nama dari Asmaul Husna dari kata rahmat. Dari kata rahmat. Cuman
Salah satu dari keduanya lebih luas kandungannya dan salah satu dari keduanya itu lebih lembut di dalam maknanya. Nama Ar-Rahman itu kandungannya lebih luas. Karena rahmat itu mencakup seluruh makhluk, jin maupun manusia, muslim maupun kafir. Tercakup di dalam nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya. Nah itu ketika disebutkan tentang kaum mukminin, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah terhadap kaum mukminin, Allah itu Maha Rahim. Dia disebut dengan nama Rahman. Kenapa kandungan nama Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim? Sebab dari bangunan katanya Rahman itu ada 5 huruf dan Rahim ada 4 huruf. Dan kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan di dalam bangunan kata itu menunjukkan tambahan pada makna. Tambahan pada makna. Iya. Jadi kalau dari sudut perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kesamaannya dua-duanya berasal dari kata rahmat. Perbedaannya Ar-Rahman itu lebih luas kandungannya daripada Ar-Rahim. Iya. Karena Rahman itu dari mencakup seluruh makhluk dan Rahim itu rahmat khusus untuk kaum mukminin. Perbedaan yang kedua Rahman itu terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rahim itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena rahmat Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zatnya. Adapun Ar-Rahim itu terkait dengan perbuatannya. Dia merahmati siapa yang dia kehendaki. Kemudian di sini setelah basmalah, ya tentunya dari etika penulisan adalah alhamd, memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan alhamd itu ada 2 bentuk. Ada 2 siga alhamd. Ada siga lafdiyah, ada dengan siga dengan lafaz hamd. Misalnya dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Dia berkata hamdan limunzilil furqani. Misalnya. Jelas ya, tegas dengan kata hamd. Yang kedua ada siga ma'nawiyah. Maknanya adalah pujian, Nah, ini seperti ucapan penulis di sini. Tabarakal munzilu lil furqani. Itu hamdun sebenarnya. Ya tapi dengan siga apa? Ma'nawiyah. Maknanya mengandung pujian. Alhamdu itu apa artinya? Alhamd artinya al-ikhbaru an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ta'dhimihi. Al-ikhbar an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ta'dhimihi. Pengabaran tentang kebaikan yang dipuji disertai dengan mencintainya dan mengagungkannya. Iya. Tetapi mahasin yang disebut itu kalau dalam hamd itu mahasin pilihan yang dipilih untuknya. Sebab kalau misalnya ada orang yang berkata singa itu pemberani. Al-asadu syuja. Itu bukan hamdun. Bukan hamd. Sebab itu memang singa seperti itu. Sudah tabiatnya. Jelas ya? Tapi kalau dipilihkan untuknya pujian yang terbaik, itulah disebut dengan apa? Dengan hamd. Baik. Kemudian setelah itu, yang ketiga, wassalatu wassalamu ala nabi.
sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Terkait dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Iya. Itu 3 jenis ya. Dari etika penulisan di sini sudah disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, kita detailkan dari kalimat di bait syair yang pertama. Tabaraka, apa artinya tabaraka? Maha berkah. Ta'azama wa ta'ala bi barakati. Maha agung, maha besar dalam keberkahannya. Al-barakah itu kathratul khair wa dawamuhu. Berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan terus kebaikan itu disebut berkah. Iya. Makanya majelis ilmu itu berkah. Karena banyaknya kebaikan di majelis ilmu. Banyaknya kebaikan. Jangankan untuk orang yang khusus datang belajar, untuk orang yang hadir saja cuman ikut-ikutan dengan temannya, itu dikatakan ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Dalam hadits qudsi dikatakan mereka adalah satu kaum yang teman duduknya itu tidak pernah merugi dari mereka. Tidak pernah merugi. Jadi itu banyak berkahnya. Kalau dihitung dari sudut keberkahan, banyak sekali kebaikan di majelisul ilm. Iya. Ya berkah itu kadang karena keberkahan yang sedikit menjadi banyak. Kemudian dari keberkahan itu terkait pada umurnya misalnya, dia diberi oleh Allah taufik pada pintu-pintu ketaatan, melakukan amalan-amalan yang baik. Dari keberkahan itu seorang pemuda dari awal dia tumbuh, dia dalam kondisi belajar, ya, menuntut ilmu. Itu dari keberkahan. Kalau melihat contoh berkah misalnya, perbandingannya antara kambing dengan anjing. Iya. Kambing ini hewan berberkah. Hewan berberkah. Makanya banyak dari Nabi itu pengembala kambing. Dan kambing ini dijadikan sebagai salah satu dari pilihan untuk penyembelihan di dalam berbagai ibadah. Kambing ini. Sedangkan anjing ini nggak boleh dipelihara. Kalau masuk ke dalam rumah bisa menyebabkan malaikat rahmat keluar dari rumah itu. Ya, tidak menghadiri rumah tersebut. Itu hilang keberkahan. Coba lihat ya anjing itu ya, kalau dia melahirkan anaknya itu 7, 9, bahkan lebih daripada itu. Kalau kambing melahirkan kadang 1, kalau 2 itu sudah bagus ya, 2. Kalau ada yang melahirkan 3, itu kambingnya sudah tergolong istimewa. Kalau ada yang melahirkan 4, itu sudah luar biasa. Dikit anaknya. Tapi kalau antum pergi cari penjual kambing, mau cari 1000 kambing, gampang dapat. Tapi kalau ada yang mau beli 1000 ekor anjing misalnya, belum tentu dia ketemu. Anaknya banyak, tapi kebanyakannya mati. Kadang mati semua. Jelas ya? Dikit yang hidup bersamanya. Beda dengan kambing itu hewan berberkah. Hewan berberkah namanya. Itu sudut keberkahan, lihat bentuk dari keberkahan. Berkah itu bukan dilihat pada banyaknya, tapi berkah itu dilihat pada tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Itu yang disebut dengan berkah. Iya. Thubutu khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi katakan di sini tabaraka al-munzilu lil furqani. Ya, ini pembahasan yang kedua ya yang saya sebut di sini bara'atul istihlal. Iya.
Bara'atul istihlal, kesesuaian pendahuluan dengan isi buku. Bara'atul istihlal itu adalah seorang penulis ketika dia menulis sebuah karya tulis, maka dia bawakan dari kalimat-kalimat yang menunjukkan apa yang akan dia tulis. Yang menunjukkan apa yang dia tulis. Sama dengan penulis di sini ya, ketika dari awal beliau sudah berkata tabarakal munzilu lil furqani, orang sudah bisa memahami bahwa beliau akan berbicara masalah apa. Ini ada hubungannya dengan Al-Quran. Ada hubungannya dengan Al-Quran. Baik. Dan itu disebut di dalam bahasa Arab dengan istilah bara'atul istihlal. Al-munzil artinya yang menurunkan. Artinya menurunkan. Akan datang nanti dari pembahasan penulis di al-iqdul awal terkait dengan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kita akan kaji di situ. Al-munzilu lil furqani, yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu salah satu nama dari penamaan Al-Quran. Jadi disebut Al-Quran, disebut juga Al-Furqan, disebut Al-Kitab, disebut Al-Huda, disebut Al-Bayyinah, disebut An-Nur, disebut Ar-Ruh, dan banyak dari penamaan Al-Quran. Dan itu disebut oleh para ulama ya, termasuk Asyuti di Al-Itqan. Boleh sebutkan dari nama-nama Al-Quran itu. Penyebutan nama Al-Quran dengan berbagai penamaan, nama itu setiap nama mengandung makna. Dan itu menggambarkan keagungan, kebesaran Al-Quran, keutamaan dan kebaikannya. Baik. Tabarakal munzilu lil furqani ala nabiyyi atiril ardani. Pada seorang nabi atiril ardan, yang sangat harum. Ya, sangat harum dari garis keturunannya. Ardan itu dari kata asalnya jamak dari rudun. Ardan jamak dari rudun. Yang artinya ini apa namanya ini? Lengan baju ini apa namanya? Ini rudun ini dalam bahasa Arab. Ya kalau dibilang atiril ardan, maksudnya asalnya yang berasal dari sini, ya itu yang disebut dengan apa? Rudun. Ya kalau dibahasakan bebas, orang yang sangat harum garis keturunannya. Sangat harum dari garis keturunannya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keturunan para nabi. Beliau dari Dzurriyyah Ismail bin Ibrahim. Dan beliau dari garis keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dan semua anak manusia berasal dari keturunan Nabi Adam. Maka beliau ini atiril ardan. Dan ini dari sudut bara'atul istihlal, ada kaitannya ya dengan pembahasan di dalam ulumul Quran. Karena
semua yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dari pembahasan-pembahasan yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, itu adalah hal yang sangat harum. Hal yang merupakan ilmu dan kebaikan. Iya. Maka para sahabat itu talaki dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaca Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana ini sebenarnya menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mewariskan kepada para sahabatnya segala hal yang diperlukan termasuk terkait dengan Al-Quran Al-Karim ini. Iya, karena beliau itu athiril ardan.